Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa semester 6 ya, jurusan PAI Stayo yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada episode yang ketiga dalam mata kuliah metodologi pembelajaran agama. Ya, pada episode yang pertama sudah saya terangkan adanya topik-topik yang akan kita bahas selama semester 6 ini. Ya, ada beberapa topik yang menurut para mahasiswa tidak perlu lagi untuk diterangkan. Ada tambahan-tambahan yang perlu juga diusulkan oleh para mahasiswa untuk dikaji bersama. Oke ya, nanti akan ada perubahan-perubahan mengenai topik-topik yang harus kita selesaikan. Kemudian pada saat bab 1, ya, pertemuan kedua, saya sudah menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran menurut pendidikan Islam, ya, dalam perspektif Islam. Ya, saudara masih ingat adanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya, dan sudah saya uraikan yang intinya bahwa Islam ya sangat menganjurkan umatnya untuk rajin belajar ya, dan belajar terus belajar, karena belajar adalah merupakan jendela untuk mengetahui dunia ya, dan seisinya ini. Termasuk juga pentingnya membaca. Iqra. Nah, sekarang akan kita lanjutkan di bab 2 ya, dalam pertemuan yang ketiga ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran. Ya. Kita awali bersama kajian kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ya, ini dalam buku yang saya tulis bersama Ustadz Samsul Kurniawan. Ya, saudara kalau mendapatkan buku itu ya syukur alhamdulillah, kalau tidak ya ikuti saja perkuliahan saya ini. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu, keberhasilan belajar itu ternyata ada 2 faktor yang bisa kita bedakan menjadi faktor dari luar dan yang kedua faktor dari dalam. Dari luar itu disebut dengan faktor ekstern, ya. Dari dalam biasa disebut dengan faktor intern. Faktor dari luar ini bisa berupa faktor lingkungan, ya, environmental, dan juga faktor instrumental, ya, alat. Nah, nanti kita lihat apa saja yang termasuk di dalamnya. Nah, faktor lingkungan itu bisa berupa apa? Lingkungan fisik alami, ya, termasuk di dalamnya suhu, kelembaban udara, kepengapan, ya, pengap enggak ruangan kita, dan sebagainya. Belajar di pagi hari akan lebih segar dibanding pada siang hari. Mengapa? Karena faktor alam yang mempengaruhi. Kemudian juga faktor lingkungan sosial, baik yang berwujud manusia maupun lainnya, seperti suara pasar, ya, pabrik, kendaraan, dan sebagainya sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Maka membangun sekolah itu biasanya dihindari dekat pabrik, atau juga dihindari dekat pasar yang suaranya bising, atau juga dihindari jalan raya yang hiruk pikuk suara kendaraan, ini akan berpengaruh.
terhadap keberhasilan belajar nanti. Lalu yang faktor instrumental, instrumen itu alat, ya kan? Ya, misalnya saudara mendengarkan musik instrumentalia, itu hanya yang didengarkan hanya musik alat-alatnya saja, tidak ada suara manusianya. Itu namanya musik instrumentalia. Oke. Yang termasuk faktor instrumental ini adalah kurikulum yang disusun. Bagaimana menyusun kurikulum itu? Ya, saudara sudah akan mendapat mungkin nanti ya kuliah pengembangan kurikulum. Ya, dulu yang memegang Budiah ya. Nggak tahu yang sekarang siapa lagi yang memegang ini pengembangan kurikulum itu. Bahwa kurikulum itu bermacam-macam. Ada ya kurikulum yang berpusat kepada istilahnya integrated kurikulum, integral. Ada kurikulum yang spirited kurikulum, kurikulum terpisah-pisah. Ada correlated kurikulum, ada kurikulum yang saling berkorelasi antara satu dengan yang lain. Oke, sekarang kalau di TK itu biasanya dikembangkan yang integrated kurikulum. Kalau SD, SMP itu sudah mulai, ya SD sekarang ini juga dikembangkan namanya integrated kurikulum. Ya. Kalau SMP, SMA itu mulai ada kurikulum yang correlated, biasanya dikorelasi. Ya. Sehingga mata pelajarannya menjadi sedikit, tetapi saling berkorelasi. IPS misalnya, judulnya itu pelajaran IPS, tapi nanti isinya ada ekonomi, ada sosial, ada ya dan lain-lain lah. Saya tidak begitu menguasai untuk itu. Lalu program atau bahan yang harus dipelajari ini juga termasuk faktor instrumental. Sarana dan fasilitas yang ada. Ini kita kuliah ini secara daring. Ini kan sarananya dan fasilitasnya sangat terbatas ya, dibatasi oleh pulsa dan lain-lain. Ya, maka saya memilih Google Classroom ini supaya bisa diputar ulang. Kalau misalnya suatu saat sinyal di lingkungan saudara kurang kondusif, ya. Beda kalau misalnya memakai Zoom. Zoom itu harus saat itu harus sinyalnya bagus, ya nggak bisa diulang lagi. Lalu faktor guru yang mengajar, sebaik-baik apapun metodenya, kalau gurunya nggak bagus, ya akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan pembelajaran dan sebagainya ya, masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya. Kemudian yang faktor dari dalam. Dari dalam itu faktor intern dari manusia yang belajar sendiri, siswa yang belajar itu sendiri. Itu namanya faktor dari dalam. Ini meliputi faktor fisiologis dari diri anak itu, ya, fisiknya anak. Antara lain apa? Sakit enggak anak itu? Kalau sakit tentu saja berpengaruh. Cacat fisik enggak? Misalnya matanya kurang jelas untuk melihat, ya kan kadang-kadang ada yang anak itu matanya min atau mungkin juga plus. Lalu kurang gizi ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan belajar, ya, dan sebagainya. Lalu faktor psikologis yang kaitannya dengan psikis seperti minat. Anaknya cerdas sebenarnya, tapi kurang minat terhadap pembelajaran saat itu, nah, nanti kurang berhasil juga. Kecerdasan, ya, bakat, motivasi, kemampuan kognitif, ya, kemampuan penalaran, ini otaknya kemampuannya ini, ya, dan sebagainya. Ini juga berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ini saya kutip juga. Kalau tadi itu yang saya ambil dari buku saya dan juga bukunya Pak Kurniawan. Nah, sekarang ini saya ambil dari buku lain, ya. Menurut Bapak Dr. Andes M. Daliono, ini hampir sama juga sebenarnya, cuma untuk memperjelas apa yang sudah saya terangkan. Menurut beliau, yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu ada dua juga, ya, faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal itu ya kesehatan, ya istilahnya kesehatan baik jasmani maupun rohani. Ya. Kalau anaknya sakit saat itu, ya, seperti saya singgung tadi, maka akan kurang berhasil dibanding anak yang saat itu dalam keadaan sehat. Kemudian juga intelijensi dan bakat. Anak yang intelijensinya kurang, ya, IQ-nya rendah, tentu akan kurang berhasil ya, dibanding yang intelijensinya tinggi. Bakat, ya, misalnya ada orang yang semangat sekali melatih saya ini untuk qiraah, misalnya untuk qiraah ya lagu-lagu baca Al-Quran dengan bagus. Ya nggak akan optimal. Mengapa? Karena saya tidak punya bakat untuk itu. Suara saya tidak mendukung. Kemudian yang ketiga minat dan motivasi. Ya, maka nanti kita menjadi guru itu harus pandai-pandai untuk meningkatkan minat siswa dan memberikan motivasi ya, supaya giat belajar. Ya. Orang itu kalau sudah minat, nah, katakanlah pemuda kalau sudah cinta sama seorang pemudi, maka mesti akan timbul minatnya tinggi. Ya. Disuruh apapun, mau disuruh mengarungi lautan ya misalnya siap untuk melakukan karena apa? Ada minat dia ke sana. Ya. Kemudian juga cara belajar ya. Cara belajar itu kalau misalnya anaknya cerdas tapi cara belajarnya itu menggunakan sistem SKS. SKS maksudnya sistem kebut semalam. Ya nggak akan mampu juga. Ya. Karena belajar itu ya 1 kali 100 menit itu berbeda dengan 10 kali 10 menit. Nah, saya ulangi lagi. Belajar itu 1 kali 100 menit itu berbeda hasilnya dengan 10 kali 10 menit. Baik mana kira-kira? Tentu yang baik adalah yang 10 kali 10 menit. Walaupun sama-sama totalnya itu 100 menit. Ya, begitulah ya. Cara belajar berpengaruh juga. Faktor eksternal, apa itu yang berpengaruh? Ya. Yang pertama keluarga. Keluarga yang broken home, ya, misalnya bapak ibunya cerai, itu anaknya akan berpengaruh ya, terhadap keberhasilannya nanti. Status anak, nah, ini kamu kalau mau melakukan penelitian nanti membuat skripsi bagus ini. Coba kamu teliti anak tunggal dengan anak yang tidak tunggal. Kemandiriannya bagus mana? Nah, biasanya anak yang dari keluarga yang banyak itu, misalnya 10 bersaudara, itu tingkat kemandiriannya lebih tinggi dibanding anak tunggal. Mengapa? Karena anak tunggal itu biasanya oleh orang tuanya dimanja-manja, dilayani, begitu ya. Pergi sedikit saja diawasi. Nah, kalau anak yang 10, orang tua punya anak 10 itu, mau pergi kemana, orang tuanya kurang memperhatikan, jadi bisa saja jadi lebih mandiri. Jadi anak tunggal ya, dengan anak dari keluarga yang banyak bisa saja nanti prestasi belajarnya berbeda. Anak barep dengan anak bontot, nah coba kamu teliti nanti. Kira-kira prestasi belajarnya bagus mana, ya kan? Ya. Lalu sekolah, sekolah itu meliputi kualitas guru. Ya. Kalau gurunya tidak berkualitas, nah, hasilnya kurang optimal. Suasananya, ya, suasana sekolah itu sendiri. Ya, teman bermainnya di sekolah ini juga berpengaruh. Ya. Yang ketiga masyarakat, moralitas masyarakat misalnya. Ya. Kalau moral masyarakatnya itu bagus, religius, anak cenderung untuk menjadi bagus dan religius. Kalau misalnya anak tinggal di lingkungan, ya katakanlah di lingkungan apa lokalisasi pelacuran misalnya, tentu akan berbeda dengan anak yang tinggal di lingkungan yang religius. Pendidikan, termasuk juga agama dan lain-lain ini berpengaruh terhadap faktor terhadap keberhasilan belajar anak, termasuk faktor eksternal. Ya, maka ada ungkapan itu ya, kalau kamu mau mencari rumah itu, ya carilah rumah ataukah carilah masyarakat dulu. Ya, kita yang dilihat mesti masyarakatnya dulu di situ.
Kalau masyarakatnya sudah cocok, nah kamu beli rumah di situ. Nah, itu lebih bagus. Daripada cari rumah dulu, lingkungannya ternyata tidak kondusif, malah kurang bagus. Yang keempat, lingkungan sekitar. Nih, bangunan rumah, ini juga berpengaruh ya. Iklim, letak geografis, dan lain-lain. Misalnya bangunan rumahnya tingkat, ya akan berpengaruh juga. Misalnya kan naik turun itu. Kamu kalau pergi ke pondok pesantren di Indramayu, ya, di Az-Zaitun, itu kalau pendaftaran santri baru, maka santri-santri itu ditimbang. Yang bobotnya itu over, ya, maka ditempatkan di lantai yang bagian atas. Supaya apa? Supaya dia harus naik turun setiap hari. Nanti lama-lama akan jadi langsing dia. Ya, itu termasuk bangunan rumah berpengaruh juga. Ya. Ada kesulitan belajar. Nah, ini perlu banyak yang tanya kepada saya ya saat saya minta pendapat itu mana yang harus dipelajari. Ternyata ada yang mengusulkan juga, Pak, kesulitan belajar juga perlu di samping keberhasilan belajar. Ya, bagus. Apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Yaitu keadaan di mana anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Contoh, tidak dapat cepat menangkap apa yang dipelajari. Sulit untuk melakukan konsentrasi, dan lain-lain. Nah, itu namanya kesulitan belajar. Nah, apa yang mempengaruhi kesulitan belajar itu? Ya kembali juga. Ada istilah faktor intern, ada faktor ekstern. Faktor internnya ya ada faktor fisiologi ya, fisik, nah, sakit, kurang sehat, lelah, cacat tubuh, ini berpengaruh ya. Dan faktor fisiologi, IQ-nya rendah. IQ-nya rendah ini berpengaruh ya. IQ rendah itu di bawah 90 ya. Nah, kalau 90 kan normal ya. Nah, kemudian bakat, nah, maka perlu ya anak itu dites bakatnya apa gitu. Kalau punya bakat menghafal, disuruh menghafal itu mudah. Tapi kalau nggak punya bakat menghafal, ya, tambah sulit. Bakatnya sepak bola ataukah bakatnya badminton, perlu juga. Minatnya apa? Ini saling berangkai itu. Motivasi, ya. Cacat mental, ini berpengaruh terhadap kesulitan belajar tadi. Ya, ada faktor eksternnya, ya. Faktor non sosial berupa cuaca, ya, tingkat polusi, baik polusi suara maupun polusi udara dan lain-lain. Ya. Kemudian faktor sosial, cara orang tua dalam mendidik, kan cara orang tua yang mendidik itu ada yang demokratis, ya kan, ada yang keras, otoriter, nah, begitu. Ini berpengaruh terhadap keberhasilan belajar anak. Ya, anak yang dididik secara otoriter biasanya akan mengalami kesulitan belajar. Tingkat komunikasi, ya, komunikasi termasuk komunikasi keluarga, suasana keluarga, ekonomi keluarga, ya, hubungan dengan guru, kualitas guru, kondisi gedung, organisasi kurikulum, ini berpengaruh. Ya. Dan juga yang ketiga faktor mass media, ya, radio, TV, HP, internet, PlayStation, dan lain-lain. Maka bisa kamu teliti nanti misalnya perbandingan prestasi belajar anak yang orang tuanya punya TV dengan anak yang tidak punya TV misalnya. Bagus mana prestasi belajarnya. Kalau misalnya prestasi belajarnya lebih baik yang punya TV, nah kita anjurkan supaya setiap orang tua punya TV. Tapi kalau sebaliknya, ya anjuran sarannya jadi ya harus diawasi anak jangan sampai berjam-jam nonton TV. Nah, itulah ya yang bisa saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran termasuk juga kesulitannya. Ya, kalau ada pertanyaan ya bisa nanti disampaikan lewat WA ya untuk kita bahas bersama. Saya kira ini ya pertemuan kita pada hari ini. Nah, kita lanjutkan besok pada bab
berikutnya. Ya, kita akhiri bersama dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin.